terhadap organisasi tersebut. Jadi kayak dari publik internal tadi yang karyawan itu mereka punya kepentingan karena perusahaan itu adalah tempat mereka bekerja, sedangkan kalau eksternal itu produk yang tadi kita bahas itu adalah produk yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi ada kesamaan kepentingan di antara orang-orang itu. Ada pertanyaan? Oh, enggak juga. Contoh contoh paling gampang misalnya gini, kasus di rumah sakit malpraktek mungkin. Kan misalnya ada satu orang gitu. Kita ambil contoh misalnya aja ya. Itu yang kasusnya Prita, Prita yang dia membuat email pribadi tapi akhirnya kan tersebar terus dia dituntut itu kan dia sebenarnya karena itu tersebar secara tidak langsung kan opininya jadi negatif. Tapi bisa aja ada sebagian orang yang mungkin pasien dari rumah sakit yang sama dan mereka merasa selama mereka dirawat mereka dapat pelayanan memuaskan dan mereka benar-benar sembuh dan mereka bisa aja kayak membuat semacam opini atau surat dukungan gitu, surat dukungan untuk mensupport rumah sakit yang uh, dalam kasus itu si Prita merasa dia tidak kecewa dengan pelayanan dari rumah sakit. Nah, jadi tergantung kalau misalnya ada dua opini publik kayak gini ya Mbak, pro dan kontra, itu kan ada dua-duanya tuh. Nah, tinggal kita lihat um, lebih kuat yang mana gitu loh. Dan secara tidak langsung kan akan ada publik ketiga yang tadinya tidak tahu apa-apa, yang nantinya mereka akan cenderung bergerak untuk pro atau ikut kontra gitu. Tapi secara tidak langsung sebenarnya perusahaan itu atau organisasi itu akan dirugikan dan juga diuntungkan secara bersamaan. Agak kalau saya bilang untuk kontra secara keseluruhan itu mungkin lebih ke kasus yang kontroversial ya, kayak misalnya emang kayak Lapindo itu kan emang dampaknya kita lihat secara pasti gitu kan, kita lihat sampai sekarang itu masih berlangsung dan itu emang butuh waktu. Saya juga nggak yakin mereka akan bisa memulihkan nama baik sih gitu, mungkin lebih ganti nama perusahaan itu lebih baik gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, oke, jadi paling diingat publik itu any group or pokoknya people who share interest concern. Jadi mereka itu sekelompok orang yang punya kepentingan dan mereka berbagi interest atau kepentingan mereka satu sama lain. Lalu di dalam organisasi publik itu tidak selalu disebut sebagai publik. Dia bisa juga disebut sebagai massa atau sebagai kelompok kepentingan. Jadi sebenarnya kalau kita breakdown dari definisi sebelumnya bahwa publik itu adalah sekelompok orang ini kan bisa kita artikan sebagai massa. Sedangkan yang satu lagi publik itu sebagai kelompok kepentingan. Yang tadi kita bilang kalau tadi kita lebih menyebutkan bahwa sekelompok orang ini mereka memiliki kepentingan atau share idea yang sama. Nah, jadi untuk lebih mengingatnya gitu, publik itu di organisasi itu bisa disebut sebagai massa atau satu lagi sebagai kelompok kepentingan. Nah, di sini sudah disebutkan apa sih itu massa. Massa itu mempunyai karakteristik apa. Itu saya warnanya sengaja saya bedakan jadi supaya kalian bisa mengingat ada berapa poin. Jadi kalau di sini dilihat ada 3 warna merah dan 3 warna hitam. Oh sorry, 2 warna hitam. Jadi itu artinya ada lima karakteristik. Yang pertama, massa itu terdiri atas sejumlah besar orang. Jadi itu artinya more than one, lebih dari satu. Yang kedua tuh sifatnya heterogen dalam latar belakang demografi. Ada yang tahu nggak bedanya heterogen dan homogen? Halo. Iya, ya mungkin agak diingat kalau misalnya pasangan homoseksual itu kan artinya sama, iya kan? Jadi kalau sejenis gitu, jadi yang sejelas sesuatu yang sifatnya homogen gitu, itu artinya sejenis. Sedangkan heterogen tuh artinya, nah itu kan agak lebih mudah untuk mengingatnya.
Kalau gini nyantol kan. Oke, jadi sekelompok sejumlah besar orang tadi itu kan mereka sifatnya nggak selalu sama. Bisa saja mereka datang dari latar belakang yang berbeda atau mungkin tinggal di wilayah yang berbeda gitu. Makanya di sini disebut mereka itu heterogen dalam latar belakang demografi. Demografi itu maksudnya lebih ke lokasi tempat tinggal. Nah, sedangkan yang faktor ketiga itu mereka memiliki ketertarikan pada peristiwa atau masalah. Jadi sebenarnya ini sama aja dengan apa yang kita bahas sebelumnya, cuman di sini kita lebih mengartikan publik sebagai massa. Dan ada poin paling penting, selain mereka punya ketertarikan pada suatu peristiwa atau masalah dan mereka itu ada sesuatu yang mengikat, yaitu kepentingan tadi, dan mereka itu tidak saling mengenal. Nah, poin di sini nih, masa itu mereka tidak saling mengenal. Jadi itu yang membedakan dari definisi tadi sebelumnya. Kenapa mereka tidak saling mengenal? Karena mereka sifatnya heterogen. Heterogen dalam latar belakang demografi. Yang tadi saya bilang, mereka itu bisa berada di tempat yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini contohnya adalah membaca surat kabar atau pendengar radio. Jadi kayak misalnya sekarang kalian semua tuh ada di tempat yang berbeda, ya kan? Tapi kalian ikut kelas fisik karena kalian mungkin punya ketertarikan sama mata kuliah yang saya sedang ajarkan, atau mungkin ada sesuatu yang mengikat, oh karena saya harus lulus misalnya gitu. Tapi bisa aja kalian itu sebelumnya tidak saling mengenal. Kalian mungkin kenal ketika sudah mulai bertemu gitu kan, ketika udah berkumpul dalam Facebook or something, tapi sebelumnya ketika awal-awal bisa saja kalian belum saling kenal gitu. Makanya kenapa contoh di sini tuh membaca surat kabar atau pendengar radio. Jadi ketika mereka baca suatu berita misalnya, dan di situ kan mereka bisa aja tertarik misalnya berita mengenai perlindungan orang utan, perlindungan orang utan di Kalimantan. Ketika orang utan banyak yang mulai sekarang katanya banyak mati, terus banyak yang dibunuh, jadi sekarang kita populasinya kurang. Nah, ketika di situ kan banyak yang mungkin mereka merasa, oh kita harus bantu ini gitu, kita harus caranya seperti apa gitu. Jadi mereka ada ketertarikan sama masalahnya, dan mereka ada sesuatu yang mengikat, yaitu mungkin mereka merasa bahwa mereka tahu bahwa orang hutan ini salah satu populasi yang harus dilestarikan karena itu semacam kekayaan fauna di Indonesia kayak gitu. Jadi massa ini sifatnya emang besar, tapi harus hmm, simpatisan bisa, sifatnya kan massa. Atau misalnya kayak kemarin tuh Mbak Brigita suka ngomong soal Jokowi itu ya. Nah, Jokowi itu misalnya ini masa publik ini terbentuk padahal mungkin mereka belum tentu mereka ketemu Jokowi secara langsung, ya kan? Belum tentu belum tentu mereka juga orang Jakarta. Bisa aja mereka orang luar Jakarta gitu. Tapi kan tapi kan eh, kayak Mbak Brigita yang jauh Mbak Brigita yang jauh di Taiwan aja, Mbak Brigita tuh bisa punya ketertarikan sama peristiwa atau masalah itu atau sama Jokowi gitu. Kenapa? Mungkin Mbak Brigita merasa mungkin misalnya, oh emang Jokowi itu sepertinya sosok gubernur yang baik gitu, wali kota yang baik gitu. Terus Mbak Brigita mendukung gitu, memberikan opini publik yang positif misalnya hanya melalui Facebook, oh saya dukung Jokowi, biarpun dia misalnya bukan warga Jakarta, itu kan secara nggak langsung dia membantu untuk membentuk opini publik gitu. Padahal mungkin nggak belum tentu Mbak Brigita kenal sama ketua tim suksesnya, itu kan bisa aja. Jadi masa itu sifatnya emang lebih besar dan dia heterogen. Oke, ada pertanyaan di situ? Tidak ada. Oke. Lalu yang kedua itu publik sebagai kelompok kepentingan. Nah, uh, yang membedakan dari definisi yang pertama, publik sebagai massa tadi gitu. Karena kalau untuk sebagai kelompok kepentingan ini, jadi mereka itu memang punya suatu tujuan dan ikatan yang sama yang membuat mereka itu tergabung dalam suatu kelompok. Kalau massa tadi, mereka itu sejumlah besar orang, tapi